Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Kristi Tenges, dalam Words from Heaven. Saya percaya kita sudah dibangun pada pagi hari ini tanpa kurang satu apapun, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan dengan demikian, sebelum kita beraktivitas, sudah sepantasnya lah saudara, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita buka bersama firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 35. Firman Tuhan berkata, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dan di ayat yang kedua kita buka di Yesaya 54 ayat 1-3. Yesaya 54 ayat 1-3 berkata demikian, "Bersorak-sorai hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami," firman Tuhan. "Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi." Haleluya saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Saya percaya saudara bahwa di mana Tuhan menempatkan saya dan saudara, itu adalah ladang kita. Amin. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, dalam pelayanan, maupun kota di mana kita dilahirkan, bangsa di mana kita ditempatkan. Itu bukan suatu hal yang kebetulan saudara, tapi Tuhan sudah benar-benar menempatkan saya dan saudara dengan suatu maksud dan tujuan. Sekalipun dengan latar belakang yang tidak enak, sekalipun Anda ditempatkan dalam keluarga mungkin yang tidak nyaman, atau situasi keadaan ekonomi yang tidak menyenangkan, atau berada di sekeliling pergaulan atau ruang lingkup pekerjaan yang sungguh menekan, tapi Anda ada berada di satu tempat bukanlah suatu kebetulan, saudara. Nah, saudara, dan saya percaya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ladang sudah menguning. Nah, dari mana kita tahu bahwa ladang di mana kita ditempatkan itu sudah menguning dan siap untuk dituai? Nah, dalam Yesaya 54 ayat yang pertama Anda bisa lihat dikatakan, "Bersorak-soraklah si mandul," dan seterusnya. Nah saudara, mandul secara rohani ini merepresentasikan suatu keadaan di mana seseorang tuh bisa merasa kering ya. Hamba Tuhan juga bisa merasa kering saudara. Bahkan bisa merasa jalan tanpa arah. Ketika seorang merasa jalannya tanpa arah, tidak sanggup mungkin karena keterbatasan fisik, keuangan, pendidikan, atau keterbatasan lainnya saudara. Atau mungkin ketika Anda melihat situasi di mana impian atau cita-cita atau doa yang tak kunjung tercapai dan dijawab Tuhan, atau ada pergumulan dalam peperangan rohani saudara dalam kehidupan saudara atau lingkungan saudara, itu adalah salah satu tanda-tanda di mana ladang sudah menguning. Ketika kita melihat atau mengalami situasi seperti ini, Alkitab berkata, "Bergembiralah." Oh, pendeta enak sekali bilang bergembiralah. Oh, saya mengerti saudara, nggak enak saudara. Pada saat kita mengalami hal itu bukan suatu hal yang gampang. Tapi hari ini Alkitab mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, bergembiralah. Karena artinya saudara, ketika Anda berada dalam situasi seperti itu, posisi seperti itu, sekeliling Anda seperti itu, artinya Anda sedang akan menuai. Tuaian sudah dekat, sudah menguning. Itu Anda akan menuai saudara. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Karena dalam kelemahan-kelemahan kita saudara, kita bisa melihat mujizat dan kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Bahkan 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, "Tidak apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia." Karena itu bersuka cita saudara. Lalu apa yang kita lakukan agar kita bisa menuai? Ada 2 hal di sini yang harus kita lakukan. Yang pertama, Yesaya 54 yang kedua berkata begini, "Lapangkan tempat kemahmu, pancangkan koko-koko patok-patokmu." Artinya apa saudara? Harus ada tindakan iman. Persiapkan dirimu, lakukan bagianmu, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin saudara. Apa yang Anda bisa lakukan, Anda lakukan. Jika engkau saat ini kehilangan pekerjaan, mungkin Anda dihambat dalam pelayanan, atau sedang dalam pergumulan, bertindak dengan iman, dan percayalah Allah akan turut bekerja.
untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Yang kedua, Yesaya 54 ayat 3 berkata apa? Sebab engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Apa artinya saudara? Bukan karena PPKM Anda mengembang ke kiri ke kanan saudara, tapi artinya apa? Bertindaklah dengan berpegang pada janji Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, with great expectation, sesuai dengan Efesus 3 ayat 20 saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Saya selalu melakukan ini setiap hari saudara. Saya perkatakan firman ini Efesus 3 ayat 20. I expect God to do exceedingly abundantly over all I think or ask, because I honor Him. His blessing will chase me down and overtake me. I will be in the right place at the right time, and people will go out of their way to be good to me. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan, kami perkatakan Efesus 3 ayat 20 terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami berada dalam kesesakan, kami Tuhan menuai, kami dipersiapkan untuk menuai, kami bisa bertindak dengan iman. Bahkan kami Tuhan bisa berpegang pada janji-Mu, sehingga benar-benar Tuhan, Efesus 3 ayat 20 Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Engkau berkati umat-Mu saat ini Tuhan, yang akan mulai beraktivitas. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban Engkau berikan kelegaan, yang butuh hikmat pewahyuan, Engkau Allah membukakan segala sesuatunya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jika Bapak, Ibu, Saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, silahkan bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Tuhan Yesus memberkati.